akun UGM kembali diungkit karena fontnya yang dinilai belum ada di masa itu, Pak. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Semoga Pak Jokowi ya cepat mengakui apa yang sebenarnya terjadi, ya Pak. Karena tidak ada alumni UGM yang malu-malu kucing mengaku sebagai alumni UGM, justru bangga. Karena apa? Masuknya susah, ya saat itu terutama masuknya susah, apalagi lulusnya. Ya, jadi dia bangga, mana ijazahmu ini, begitu. Seorang alumni Gajah Mada itu pasti bahkan overconfident, ya. Sangat percaya diri, karena tadi itu saya bilang masuknya susah, apalagi keluarnya. Jadi bukan ketika diminta mana apa ijazahnya Pak, tunjukkanlah. Lah siapa yang mendalilkan? Itu yang yang membuktikan. Itu bukan tipikal seorang alumni Gajah Mada, Pak. Seorang alumni Gajah Mada pasti dia bangga dengan alma maternya, karena apalagi dulu masuknya susah sekali. Gitulah Pak. Kalau memang bukan alumni Gajah Mada, ya sekarang lah saatnya untuk mengatakan yang sesungguhnya. Kan gitu Pak Joko Widodo kan. Soal ijazah dia jelasin dong. Macam-macam fitnah terhadap ijazah. Sekarang saya jelasin. Ternyata ijazahku itu begini. Semua orang nunggu itu. Bicaralah dia. Apa sulitnya? Kalau dia benar apa? Tetapi kalau banyak yang mau disembunyikan, banyak mau dibohongin, nggak akan keluar. Kalau emang itu cuma fitnah murahan, kenapa nggak sekalian aja tunjukin ijazah aslinya secara terbuka dan transparan? Padahal tinggal tunjukin ijazah asli beres. Tapi ya wajar sih, barang yang nggak ada nggak bisa ditunjukin. Ya, kenapa Anda pengecut gitu? Tunjukkan saja gitu loh. Apa susahnya kalau punya? Kan kalau tidak punya, berikan alasan banjir atau segala macam bencana alam atau apa kan. Semakin Anda menghindar, maka saya dianggap masyarakat semakin benar. Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan. Kagak. Apapun ceritanya, sebaiknya sehat untuk negara. Itu ada dialog, apalagi mantan presiden. Kalau Soekarno bilang ini dadaku, mana dadamu? Tanggapin dong. Maka aku bilang pucuk dicinta ulang tiba. Inilah yang ditunggu. Rakyat Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah membicarakan masalah ijazahku sebenarnya begini. Boleh panggil Pratikno, dia rektor UGM. Boleh panggil si ini, dulu panitia pemilu di waktu aku jadi wali kota. Ijazahku udah diperiksa. Waktu aku jadi gubernur, ijazahku udah diperiksa. Dan ternyata ijazahku clear. Tidak ini. Selesai. Ini kan sampai ditangkap, dipenjarain, masuk tahanan. Berpolemik soal ijazah dia. Coba tega nggak dia biarkan begitu? Sampai ada warga negara Indonesia masuk penjara. Hanya masalah ijazah dia. Saya pikir nggak adil itu. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya memutus untuk itu? Kepentingannya apa coba logikanya? Logikanya jelasin. Gitu loh. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem. Dicela saya diem. Dijelekan saya diem. Dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Diejek saya sabar. Difitnah saya sabar. Ini sabar. Oke. Kita hormatin itu. Beradab itu. Paling berbudaya tinggi itu. Sabar dia. Nah, isi dong kesabaran itu. Sebenarnya begini loh. Mengenai ijazahku itu sebenarnya begini loh. Mengenai investor yang kukatakan sekian ratus sudah ada. Sebenarnya begini loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Kenapa saya bilang pucuk dicinta ulang tiba? Inilah yang dinantikan rakyat Indonesia. Apa penjelasan dia? Aku ngomong soal investor itu begini, ternyata begini. Aguan yang betul. Gitu kan? Ya misalnya. Iya kan? Aguan yang mengatakan itu di sana kosong, dipaksa 8 bulan. Jadi belum ada investor. Itu aguan betul.
Iya dong, dia dong yang membuat ke rakyat Indonesia satu penjelasan yang dia dihormati atau dia kemudian diapakan, diejek. Dia katakan dia tidak cawe-cawe, tidak campur, tidak ini. Sekarang diakui oleh Prabowo. Ada. Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi! Ini Prabowo fitnah atau Jokowi yang bohong? Ya kalau dari cerita ini dan lihat realita dan faktanya, kemudian Prabowo menang, ya benar bukti dari Prabowo. Artinya Pak Jokowi berbohong dong ngomong di awal. Iya, justru setelah ini apa omongan dia? Setelah ini gitu loh. Ini maksud aku ya, ketidaksempurnaan dari satu dialog itu menciptakan salah pengertian. Itu udah kaidah gitu loh. Udah hukum itu. Gak ada dialog yang secara objektif, secara jujur, maka kemudian timbullah tafsir-tafsir yang kemudian bisa menyakiti, bisa berbohong. Hukumnya bohong itu paling cepat beranak pinak. Bohong. Dari bohong ke bohong, bohong ke bohong. Itu beranak pinak gitu. Ditopang oleh kebohongan lagi. Ditutup oleh kebohongan lagi. Gitu loh. Nah coba dia jelasin dulu. Dan secara kenegaraan, secara konstitusi, secara pertanggungjawaban sebagai warga negara, dia mengatakan dia nggak cawe-cawe, dia nggak campur pemilihan presiden. Sekarang ada presiden mengaku dia campur. Iya. Bukan Prabowo ini, presiden. Iya. Institusi. Presiden Prabowo mengakui di depan khalayak ramai. Diliput puluhan media. Bahwa dia dibantu oleh Jokowi. Bahwa Jokowi masuk cawe-cawe. Itu spektakuler sekali. Nah coba dia tanggapi. Ditanggapinya malah beda. Tidak ada presiden yang begini kuat. Yang begini apa. Hebat. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Emang anak kecil semuanya itu. Aduh sedih aku loh. Berarti logikanya Bang, maaf saya potong, pidato Pak Prabowo itu logikanya menyebutkan Jokowi pembohong, Pak. Dengan sendirinya. Apa namanya lagi, artinya. Akhirnya terbantahkan itu, nggak ada cawe-cawe. Iya, terjemahannya gimana? Terkecuali dianggap rakyat Indonesia ini dungu. Goblok, gitu loh. Diapain aja, kambing conge. Enggak lah. Dulu katakan tidak campur. Sekarang temennya Prabowo ngaku, dia bantu dulu, dia ini lagi karena dia jadi. Apa itu namanya itu? Maka itu jangan dia bilang selama ini aku diam. Kok diam ini? Nah sekarang macam mana mau coba saya? Aku tidak campur pilpres. Tapi sudah tiba-tiba datang. Terima kasih. Memang dia hebat. Kata. Inilah presiden yang terkuat di dunia. Kata. Aduh. Iya. Udah kalau aku Jokowi berhentilah itu. Yang gitu-gitu. Yang dia bilang dia ada kesabaranku. Itu dulu di Jogja itu. Ada kesabaranku. Selama ini menyerang saya, mengapa saya. Berhenti di situ aja. Ini bukan menantang, ini rasio. Iya. Logika gitu loh. Logikanya jelasin. Ada apa sudah cukup sabar saya. Diejek saya sabar. Difitnah saya sabar. Ini sabar. Oke. Kita hormatin itu. Beradab itu. Paling berbudaya tinggi itu. Sabar dia. Nah isi dong kesabaran itu. Sebenarnya begini loh. Mengenai ijazahku itu sebenarnya begini loh. Mengenai investor yang kukatakan sekian ratus sudah ada. Sebenarnya begini loh. Yang saya bilang dari Korea atau dari apa. Dari Jepang atau dari apa. Enggak. Itu salah dulu yang saya ngomongin itu. Yang benar begini. Aguan itu betul itu. Yang dikatakan Aguan setelah pulang dari sana. IKN, betul itu. Iya dong, dia dong yang membuat ke rakyat Indonesia satu penjelasan yang dia dihormati atau dia kemudian diapakan, diejek. Sekarang bola di tangan dia. Bola di tangan Jokowi? Bola di tangan Jokowi dong. Prediksi abang gimana bang? Dia bola di tangan dia ini kiasan dalam arti kata
Dialah yang memberikan penjelasan supaya dia tidak dipermalukan, supaya dia tidak dihina, supaya dia tidak dipojokin, ya kan? Yang sebenarnya begini, dia jelasin dong. Jadi jangan hanya kemudian aku diam, dihina saya aku diam. So what? Dengan diam selesai, terkubur. Ya enggak lah. Itu kan kenapa saya bilang seperti apa? Pucuk dicinta ulam tiba. Pucuk dicinta ulam tiba. Inilah yang ditunggu. Jelasin. Gitu loh. Ya jelasin. Dulu anakku bilang tidak mau jadi wali kota pun belum mampu. Anakku senang jual martabak. Sekarang sudah jelasin. Rupanya dulu itu aku bohong. Nggak benar itu. Yang benar ini ada nggak keberanian dia? Atau hanya berlindung dari penderitaan, dipojokin orang-orang yang paling bermoral tinggi, beradab, dihina-hina. Wah, itu sih drama Korea tuh. Ini ada lembar ijazah, bukan lembar ya, ijazah ya, Gajah Mada yang dikirimkan kepada saya di X. Ya, inilah tampilan, kalian lihat sendiri, inilah tampilan ijazah pada tahun 1986 ya. Ini orang tuanya katanya ya yang mengirim ini. Inilah orang tuanya lulusan sarjana kehutanan. Lihatlah fontnya ya kan, jauh sekali dari font Times New Roman. Dia lulus 4 Agustus 1986. Bentuknya pun masih seperti ini ya. Lihat logonya pun masih sederhana, belum ada watermark logo UGM itu yang berkilau-kilau ya, cantik keemasan gitu. Coba kita perhatikan pada ijazah Joko Widodo. Wah, ini kan sudah Times New Roman. Terus di sini kita lihat situ sudah warna keemasan. Nah, ini sudah lebih modern ini logonya ini. Logo di ijazahnya Pak Joko Widodo ya, kalau nggak kebanjiran atau kebakaran atau yang lainnya ya. Nah, ini yang akan kita berikutnya. Nah, di sini juga tampilan fotonya yang diakui sebagai Pak Joko Widodo ini kok kacamata. Saya juga bingung ya, waktu saya lulus 98 tahun 1998 sebagai seorang sarjana teknik elektro, itu semua teman-teman ya foto ya tidak ada yang berkacamata gitu loh. Jadi kenapa dia dilarang? Ya karena untuk identification. Jadi alasan ilmiah ya. Karena muscle dari di sekitar mata kita itu ketika dipoto itu akan ditutupi oleh baik lensa maupun frame kacamata itu. Padahal itu di sekitar mata itu penting sekali untuk identifikasi, karena itu otot-otot kunci juga dalam identifikasi manusia. Makanya secara ilmiah itu memang nggak boleh gitu loh. Karena di sekitar mata itu adalah banyak titik-titik kunci yang bisa dipakai untuk menentukan atau mengidentifikasi orang tersebut. Nah, herannya pada tahun 1985 kok ini boleh? Saya bingung. Pada saat 1998 saja saya lulus, itu ketat sekali gitu, ketat sekali. Tidak ada yang berkacamata, ya harus dilepas gitu. Nah, saya mempertanyakan, kita memerlukan dokumen resmi UGM, kapan dimulai dibolehkannya foto ijazah ya menggunakan kacamata. Ini penting ini. Ya, kalau kita sudah dapatkan dokumen resmi dari UGM, saya cari-cari tidak ada yang sudah tahun 2020-an. Kalau ini ada, maka ini pasti palsu ya. Nggak perlu pakai analisa font, analisa teknologi, ink data analysis, terus radiokarbon C14 dating analysis, itu nggak penting. Ini saja kalau kita dapat dapat dokumen ya yang membuktikan bahwa pada saat itu tidak dibolehkan penggunaan kacamata, maka ini 11.000 triliun palsu ya. Cuma ketika ini ditampilkan nanti di persidangan, tidak boleh pakai mata visual gitu, mata visual. Kita harus buktikan secara ilmiah bahwa ini adalah kacamata ya. Oleh karena itu kita pakai program gitu loh ya. Jadi kalau di persidangan, dari mana Anda tahu? Pasti hakim mengatakan itu. Dari mana Anda tahu itu dia menggunakan kacamata? Ya karena saya lihat Pak, itu kacamata, nggak boleh begitu ya. Kita harus menggunakan objektivitas metode ilmiah untuk mengatakan bahwa itu adalah kacamata. Tapi sebelumnya
ya. Kita lihat dulu bagaimana kita menjejak ya perbedaan apa tadi ini watermark logo UGM ini yang sudah sangat cantik ini di ijazah Joko Widodo. Coba kita pakai program untuk melihatnya lebih dekat ya. Kalau ini yang yang dikirim ya kepada saya dengan ijazah tahun 1986. Nah, ini programnya saya buat, sudah saya ini siapkan. Terus ini Joko Widodo. Coba kita zoom dulu ini, kita filter pakai bilateral filtering, kita lihat ya. Nah, inilah dia logonya di 1986. Watermark logo UGM ya, kehijauan, tetapi tidak ada warna keemasan ya seperti logo UGM modern seperti di ijazah saya ya 1998 sudah sangat keren. Kalau ini masih sangat sederhana, hijau saja gitu ya. Ini sudah ada keemasan ya, kuning di sini kita lihat grafiknya juga berbeda ya, distribusi RGB ya, tetapi karena ini hanya ditampilkan di layar ya, di layar ketika alumni yang katanya temannya Pak Joko Widodo, tidak ada mereka pegang begini ijazahnya Pak Joko Widodo, cuma ditampilkan dalam proyektor atau monitor gitu, dalam bentuk soft copy itu pun ya cuma ditampilkan begitu aja gitu. Kalau bisa kita pegang ya ijazahnya Pak Jokowi, kita scan gitu dari primary source, maka bisa kita analisa distribusi warna dari logo UGM-nya ini ya, ngapa dia warna keemasan. Sebenarnya bisa ya, dari logo ini juga bisa kita analisa. Cobalah ini bandingkan ya 1986 dengan 1985 kan. Nah, inilah dia. Kan sangat berbeda ya. Ini ada benar hijau seragam warnanya. Kalau ini distribusi RGB-nya juga berbeda ya. Ini lebih seragam grafiknya ya. Ini lebih banyak puncak-puncak itu menandakan banyak warna di situ, banyak warna, konten warna di sini ya. Kalau ini lebih seragam dia grafik distribusi RGB-nya. Nah, inilah dia. Di sini saja sudah menimbulkan ya, memperkuat analisa saya tentang font ya, di mana pada saat itu memang penggunaan font itu sangat langka, kalaupun ada ya di Amerika mungkin atau di Inggris dalam bentuk cetakan ya, bukan software. Nah, inilah kita lihat distribusi ini sudah keemasan ya, sudah keemasan di ijazah Joko Widodo yang 1985, 1986 saja. Ini masih begini seragam dia, masih watermark ya, hasil percetakan dan warnanya warna hijau. Inilah salah satu yang memperkuat argumentasi saya ya. Nah, ini dari sisi logo ya.